Guys, ngeri banget nih guys. Lu tau gak sih makin kesini makin banyak ya toko-toko elektronik yang ada di Glodok itu terancam hilang dari peredaran, terancam hilang dari planet bumi nih. Padahal sebetulnya toko elektronik tuh yang banyak di Glodok itu pernah menjadi surga loh bagi para pemburu barang-barang elektronik dari seluruh Indonesia. Tapi sekarang kenapa ya bisa jadi begini ya? Kenapa jadi banyak yang bangkrut, jadi banyak yang sepi ya? Lu penasaran gak sih fenomena apa yang sedang terjadi di pasar Glodok yang ada di Indonesia? Lu jangan skip video ini, let's check this out. Jadi guys, kalau lu lihat ya perkembangan media akhir-akhir ini, apa yang ditulis? Kosong melompong, kios-kios yang ada di Glodok banyak yang tidak berpenghuni. Banyak kios-kios disewakan, dijual, tapi nggak ada juga yang mau beli. Ujung-ujungnya apa ya? Gara-gara pasar Glodok makin lama makin sepi, terpaksa ya mereka sewain itu dengan harga yang sangat-sangat murah. Soalnya mau dijual juga gak ada yang beli guys. Dan mungkin ini ya salah satu fenomena yang membuktikan bahwa dunia hari ini udah bergeser dari toko offline ke toko digital. Nah sebelum kita bahas lebih detail soal itu guys, kita lihat dulu sih sebetulnya apa sih Glodok? Gimana sih sejarahnya ya kawasan Glodok yang satu ini? Dan kenapa kawasan yang dulunya sangat terkenal bahkan dari era zaman Belanda loh, VOC yang dulu luar biasa berkembang, sekarang kenapa malah justru jadi luar biasa sepi? Fenomena apa guys? Jadi guys, awal mula kawasan Glodok itu dari imigrasi besar-besaran ya di awal abad 17. Jadi saat itu Indonesia masih di bawah kekuasaannya VOC nih. Cuma perusahaan dagang sebetulnya dari Belanda, tapi mereka bisa jajah Indonesia bertahun-tahun. Nah, banyak pedagang dan pekerja dari Cina itu datang ke Indonesia, itu jalurnya dari Batavia atau yang kita tahu sekarang Jakarta. Nah, banyak pedagang dari Cina daratan ini itu betul-betul sangat memiliki peran yang luar biasa besar di bidang perdagangan, di bidang pertukangan hingga industrialisasi gula yang terjadi di sekitar kawasan Batavia itu terjadi karena ada banyak imigrasi loh dari Cina. Dan mereka mendarat ternyata bukan di Tebet guys. Ternyata mereka justru mendarat di daerah ya kawasan pesisir Batavia. Nah kawasan yang dihuni, yang dibangun, yang dikembangkan sama orang-orang pendatang dari Cina itu ternyata berkembang sangat pesat dan sangat bagus, memberikan kontribusi ekonomi yang luar biasa. Tapi kemudian sayang seribu sayang di tahun 1740 terjadi yang namanya Batavia Massacre. Apa itu Batavia Massacre? Itu peristiwa besar yang dikenal sebagai ribuan warga Tionghoa itu dibunuh sama pemerintahan Belanda karena di sana terjadi ketegangan sosial dan ekonomi. Nah, setelah tragedi tersebut, pemerintah kolonial Belanda memindahkan dan memusatkan komunitas Tionghoa keluar tembok Batavia. Sehingga mereka kemudian tinggal di kawasan baru yang dikenal sebagai kawasan Glodok. Nah asal-usul nama Glodok dari mana guys? Ya ada dua sumber yang populer lah. Katanya Glodok itu berasal dari bahasa Sunda nih yang artinya golodok, artinya tangga atau pintu masuk rumah. Jadi zaman dulu ya banyak yang masuknya pakai tangga dan bunyi glodok, glodok, glodok. Nah itulah kawasannya sehingga berubah menjadi kawasan Glodok. Tapi ada juga versi lain yang bilang istilah Glodok berasal dari bunyi air pancuran, grojok-grojok nih. Ini bunyi air pancur di dekat balai kota Batavia di abad ke-18. Karena saat itu ya namanya juga belum ada jaringan PAM ya guys. Jadi orang kalau membutuhkan air bersih mereka banyak yang datang ke sana bawa ember. Jadi buat air kebutuhan sehari-hari. Bahkan serdadu company Belanda itu juga sering bawa kuda-kuda mereka ke sana setelah mereka berjalan jauh. Setelah mereka pergi ke Cirebon, ke Depok, mereka parkir kudanya di situ di kawasan Glodok itu karena sumber airnya di situ. Nah, bunyi air pancuran grojok-grojok inilah kemudian menjadi cikal bakal lahirnya istilah Glodok guys. Nah seiring berjalannya waktu kawasan Glodok semakin berkembang nih dan sekarang menjadi pusat elektronik. Karena di era modern terutama ya sejak tahun 1970-an hingga 1990-an Glodok kemudian hari dikenal sebagai surganya elektronik di Jakarta. Nah di sini mulai muncul berbagai pusat perdagangan seperti Glodok Plaza, Harko Glodok, Glodok City. Nah kawasan ini menjadi tujuan utama nih buat masyarakat Jabodetabek bahkan dari luar Jabodetabek yang pengen beli komputer, TV, audio, komponen elektronik sampai handphone guys. Mereka carinya di Glodok. Dan bagi warga Jakarta guys, siapa sih nggak kenal Glodok ya? Memang kalau lu nyari barang-barang yang baru, barang-barang yang murah, barang-barang yang second, barang-barang rekondisi, barang-barang yang harganya murah dan barang-barang yang bisa ditawar miring ya lu carinya di Glodok. Karena kalau lu pergi ke mall beli handphone nggak bisa ditawar. Tapi kalau lu pergi ke Glodok beli handphone lu bisa nawar. Dan kawasan Glodok sekarang udah berkembang jadi kawasan yang luar biasa besar, padat dan variatif. Sebetulnya kalau teman-teman yang tahu yang orang Jakarta beneran, kawasan Glodok itu dibagi-bagi lagi kaflingannya tergantung jenis barangnya loh. Contoh, kalau lu cari
pasar yang agak tradisional, lu carinya di pasar Glodok. Tapi kalau lu cari trade center yang lebih modern, ada di Glodok City. Kalau lu pergi ke Glodok Plaza, ini mall, jadi mall legendaris nih sejak tahun 1977. Kalau lu pergi ke Harko Glodok, beda lagi, ini pusat elektronik sama komputer. Tapi kalau lu cari alat-alat teknik, alat-alat listrik, lu perginya ke LTC Glodok. Jadi di situ lu bisa lihat ya, Glodok itu banyak banget jenisnya, tergantung lu cari apa, mesin pompa air, spare part alat berat, kulkas, itu beda-beda tempatnya guys. Bahkan hebatnya ya Glodok ini ya, gara-gara memang luar biasa ya experience belanja offline ketika toko online tuh banyak bermunculan di mana-mana. Lu tau gak sih? Ternyata ketika bisnis online yang sangat-sangat populer, toko-toko di Glodok itu sebetulnya tetap jadi favorit warga lu buat belanja. Di satu titik bahkan ada pengunjung ya LTC Glodok itu bisa sampai 60.000 orang lu per harinya. Gila gak? 60.000 orang per hari, kalah stadion guys. Tapi ya sayangnya ya, pusat perbelanjaan elektronik legendaris paling terkenal lah di Indonesia ini sekarang udah gak seheboh dulu lagi, udah gak eksis lagi loh. Sekarang udah sepi banget pengunjung mereka guys. Sekarang banyak kios yang tutup, banyak lorong yang kosong, pengunjungnya sangat-sangat sedikit. Bahkan lebih banyak pedagang yang nongkrong di situ daripada pembeli yang ada di sana loh. Dan kalau lo kemana-mana sekarang ya isinya ya toko-toko yang kosong, sepi, disegel bahkan gara-gara mereka udah gak bayar lagi iuran. Dan kalau menurut pengakuan pedagang elektronik di Glodok sekarang omzetnya itu udah turun drastis, bisa sampai 80% lebih. Kok bisa guys? Gara-gara apa? Padahal kemarin sempat viral, sempat menang lawan online. Kok bisa jadi collapse tahun 2017, mereka masih powerful loh. Kok mendadak collapse? Jadi gini guys, penyebab kenapa toko-toko di kawasan Glodok sekarang sepi pengunjung itu sebetulnya ada beberapa hal lah. Nah yang pertama dan paling penting itu pandemi COVID. Karena sejak pandemi COVID-19, pandemi ini menghantam traffic offline mall-mall ini. Konsumen tidak lagi terbiasa berinteraksi tatap muka, cari parkiran, macet di jalan, enggak. Mereka terbiasa belanja online sambil tidur-tiduran di rumahnya, beli handphone baru, beli pompa air baru. Ujung-ujungnya kebiasaan ini terlatih bukan dalam 1 bulan tapi dalam 2 tahun. Dan begitu pandemi selesai, perilaku belanja mereka berubah permanen. Dan akibatnya di situ kita melihat era baru teknologi internet. E-commerce mulai bermunculan di mana-mana mendapatkan pendanaan triliunan dari luar negeri. Tokopedia, Shopee, TikTok, mereka mengubah pola transaksi manusia Indonesia. Harga online bisa jadi lebih murah karena disubsidi sama mereka. Barang bisa dikirim langsung ke rumah free ongkir. Ujung-ujungnya konsumen gak perlu lagi datang ke toko fisik, bingung, stres di jalan, macet, kena palak, bayar parkir. Ujung-ujungnya pedagang-pedagang offline yang tetap bertahan di sana kan tetap harus bayar uang sewanya, maintenance-nya, listriknya, pegawainya. Ya mereka nggak akan kompetitif bertarung melawan pedagang online yang cukup menyewa gudang kecil, cukup live streaming di rumah masing-masing atau di garasi, dan bisa bahkan sampai melakukan dropshipping, jualin barang orang lain tanpa modal. Dan ini terbukti guys dengan data yang kita dapat dari Euromonitor Internasional. Lu bisa lihat di layar kaca, ternyata memang penjualan online sukses mendownload duit triliunan. Contoh nih, elektronik, produk-produk elektronik dan rumah tangga, mereka bisa download 94 triliun di e-commerce. Disusul dengan penjualan makanan, nilainya 64 triliun. Produk fashion 60 triliun. Produk kesehatan dan kecantikan 40,6 triliun. Jadi dari sini udah bisa lihat ternyata e-commerce itu udah berhasil memindahkan transaksi offline ke transaksi online. Dan nilainya ratusan triliun guys. So kalau ada yang bilang bisa nggak ya bertarung dengan bisnis e-commerce, ya agak berat. Karena tadi mereka nggak bayar sewa, mereka nggak bayar biaya kebersihan, mereka nggak bayar biaya preman, tapi mereka bisa menarik duit triliunan dari masyarakat. Dan memang wajar aja lah kalau seandainya jauh lebih seksi belanja online. Kenapa? Karena kalau lu lihat hari-hari ini ya, lu tau gak sih kawasan Glodok itu udah menjadi kawasan dengan salah satu bayaran parkir termahal loh di Jakarta. Jadi siapa lagi orang mau datang ke sana? Belanja belum tentu, bayar parkirnya iya. Ketemu barangnya belum tentu, tapi bayar parkir sesuatu yang pasti lu kagak bisa lolos bro. Kalau lu ke daerah Glodok sekarang ada ganjil genap, belum lagi macetnya luar biasa. Dan memang berdasarkan data juga ya, kawasan Glodok yang di Jakarta Barat ini sering mengalami kemacetan parah guys, gara-gara volume kendaraan di sana betul-betul luar biasa banyak. Parkir liar, belum lagi proyek-proyek konstruksi yang tidak pernah berakhir, ada aja jalan dibongkar, dibenerin, trotoar lah, apalah, pipa-pipa lah. Ujung-ujungnya tambah banyak yang macet. Apalagi kalau lu tahu ya di Glodok itu dikit-dikit ada puter balik, dikit-dikit ada puter balik, dikit-dikit ada lampu merah, nggak gerak bro. Jadi bete banget lah kalau ke sana. Makanya lu nggak usah heran
kalau di sana pengunjungnya makin dikit. Gak usah heran kalau biaya sewanya makin murah. Gak usah heran kalau ke sana banyak kios-kios disegel, banyak kios-kios dijual. Dan memang faktanya turun sampai 80% lebih. Tapi guys, sebetulnya Glodok itu kalau mau rame lagi masih mungkin. Dulu ada kawasan juga nih, ada hubungan sama elektronik di Cina, namanya Huaqiangbei. Sepi, tapi sekarang jadi rame banget di Cina. Jadi kawasan Huaqiangbei itu kawasan di Shenzhen ya, di Cina. Hari ini lu lihat itu daerah yang sangat-sangat ramai, padat penduduk, pusat elektronik di situ. Tapi kalau zaman dulu enggak, ini pusat pertokoan, pusat bergudangan yang sepi. Tapi pemerintah daerah di sana pinter, dia bikin kawasan itu jauh lebih berkembang. Karena apa? Karena mereka berhasil mentransformasi kawasan Huaqiangbei itu darinya cuma jadi kawasan yang sepi menjadi kawasan pusat teknologi dunia dan pusat inovasi. Bahkan perusahaan-perusahaan teknologi sampai pengen berkantor di situ. Simple, lu tau gak perusahaan drone? Guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep. Termasuk juga saham-saham yang ada di IHSG guys. So terus gimana nih caranya supaya lu gak tambah rugi, lu gak tambah miskin, lu gak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys? Sebetulnya caranya gampang guys, karena ada di Sekolah Saham Benix season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah di sini seru banget guys, karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham dan lu pengen belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol. Nah inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So kamu pengen tahu nggak sih? Kamu pengen bisa ngerti nggak sih perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang tidak layak sama sekali. Nah lu gak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham Benix season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek Indonesia guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke Benix langsung soal dunia saham dan investasi. So tunggu apa lagi nih? Yuk segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita Michelle di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan. Simple, lu tau gak perusahaan drone paling hebat di dunia hari ini siapa? DJI. Lu tahu DJI itu lahirnya dari mana? Ya dari situ guys, dari Shenzhen Cina. Karena mereka bisa rakit produknya, inovasi produknya dari Huaqiangbei itu. Artinya Huaqiangbei itu bertransformasi bukan cuma pusat gudang, pusat dagang, enggak. Tapi jadi markas startup, pabrikasi, investor ada di sana, insinyur juga ada di sana, sehingga Huaqiangbei berubah menjadi sebuah ekosistem digital sendiri. Jadi lu bayangin kalau lu tinggal di Huaqiangbei jadi tenan lah ibaratnya di sana. Di sana itu berderet-deret nih toko elektronik. Lu langsung mendapatkan akses ke supplier, ke pabrik elektronik di sana juga, di Shenzhen juga. Lu dapat akses ke jaringan internet super cepat. Lu punya akses ke coworking space. Lu langsung dapat akses ke laboratorium yang membuat prototipe banyak produk elektronik. Lu kalau butuh bantuan teknis ada, pelatihan ada, mau belajar cara ngelas, cara ganti semiconductor, gimana cara pasang papan PCB ada. Lu mau cari investor, cari inkubator buat startup buatan lu di bidang hardware ada di sana. Lu butuh bantuan, gimana sih cara ekspor, gimana sih cara tahu jalur logistik global. Lu udah berhasil nih bikin drone made in Huaqiangbei, lu rakit sendiri di situ, tapi lu nggak ngerti cara ekspor ke Norwegia, dibantuin sama pemerintah daerahnya. Lu mau urus perizinannya dibantuin, lu butuh akses ke komunitas hardware teknologi dunia, dikasih aksesnya. Jadi ketika kawasan Glodok menjadi semakin sepi, Huaqiangbei berhasil bahkan bertransformasi. Mereka menjadi bukan cuma pasar buat jual beli produk elektronik, tapi mereka menjadi pasar komponen elektronik. Mereka masuk ke jalur supply chain elektronik. Jadi kalau lihat ya saat ini Huaqiangbei beroperasi sebagai jantung dari industri elektronik konsumen dunia. Jadi ada jutaan produk, mulai dari microchip, suku cadang, hingga perangkat AI. Itu ada di sini dijual beli, robot aja dijual beli di sini guys. Saking luas dan padatnya ya kawasan ini bahkan menampung ratusan ribu pengunjung setiap harinya.
Jadi kalau kawasan Glodok itu cuma dirubah mau jadi kawasan pusat kuliner lah, cuma mau jadi pusat Chinatown lah, ya gitu-gitu doang. Ujung-ujungnya apa? Lu di sana buat makan tepung terigu doang. Tapi kalau di Cina transformasinya yang dilakukan pemerintah daerah di sana luar biasa. Apa yang dilakukan? Mereka bukan hanya merubah di sana menjadi pusat pedagang kaki lima, no. Tapi infrastrukturnya, tata kotanya diperbaiki betul-betul. Jadi kawasan Huaqiangbei betul-betul dirombak sama pemerintah kota Shenzhen lu. Sekarang jadi kawasan pedestrian modern. Trotoarnya besar-besar, rapi, terintegrasi langsung dengan jalur kereta bawah tanah. Jadi metronya super canggih di sana. Nah kalau Glodok kabarnya sih mau bikin jaringan MRT baru ya. Cuman ya tetap aja bakal ribet lah karena kemacetan di sana, parkiran di sana, semrawut luar biasa. Dan satu yang luar biasa kalau di Huaqiangbei itu memang ada dukungan ekosistem inovasi tadi. Karena kalau lu punya ide nih pengen bikin kulkas paling bagus di dunia, kemungkinan besar lu bikinnya di sana. Lu punya ide pengen bikin laptop atau tablet merek lu sendiri, lu bisa bikin di Huaqiangbei. Karena memang ini jadi tempat lahirnya raksasa teknologi dunia guys. Kayak Tencent itu di sini, DJI itu di sini. So nggak usah heran kalau pemerintah Tiongkok sendiri memang secara aktif menyuntikkan dana untuk inkubator startup lahir di Huaqiangbei. Untuk perusahaan-perusahaan hardware, perusahaan riset teknologi lahir di Huaqiangbei. Artinya di sini lu bisa lihat kawasan Glodok masih belum punya ekosistem yang mendukung riset atau pembuatan teknologi baru. Artinya di sini lu bisa lihat kalau Glodok mau jadi rame lagi, mau jadi ngetren lagi, nge-hype lagi, mau gak mau mereka harus punya ekosistem yang mendukung. Mendukung apa? Riset. Mendukung apa? Lahir ide-ide baru, lahir teknologi baru. Bukan jadi tempat pariwisata budaya. Bukan lagi cuma tempat buat jajan, kuliner, tempat wisata budaya. Ya bagus lah, tapi value creationnya kan gak sebesar itu. Jadi sebetulnya ya dari situ bisa lihat memang mungkin sebuah kawasan tadi kawasan mati bisa jadi kawasan yang lebih baru lagi asal sesuai dengan apa perkembangan zaman, inovasi. Bukan lagi yang itu lagi. Dan harus dibikin menarik buat Gen Z apa datang di sana, berinteraksi, berkomunikasi, bangun komunitas dan berkarya. Bukan cuma jadi orang-orang konsumtif, no. Tapi udah berpikir produktif buat bikin produk baru. Bikin drone baru, bikin tablet sendiri, bikin laptop sendiri, bikin software sendiri, bikin apps sendiri. Harusnya dibikin jadi kawasan terintegrasi untuk jadi pusat pengembangan teknologi di Indonesia. Bisa nggak? Bisa banget. Nah ada satu lagi nih guys, metode yang bisa di-copy dari YIU. Jadi teman-teman kalau dilihat di YIU ya, YIU itu punya YIU International Trade Market. Di situ orang bukan cuma sewa kios. Tapi di YIU itu tenan-tenan itu sewa studio buat live. Live apa? Jualan. Artinya kios-kios di sana bukan lagi berfungsi sebagai showroom, tapi udah berfungsi sebagai gudang dan pusat live shopping, jualan online atau yang namanya social commerce. Artinya kalau mau merubah Glodok menjadi YIU, pengelola harus menyediakan wifi super cepat di seluruh kawasan Glodok ini. Pedagang jadi nggak jualan offline doang, tapi langsung terhubung nih ke platform digital resmi. Kalau di sana ada namanya China Goods. Jadi dibikinin ekosistem penjualan online sendiri yang ujung-ujungnya menghubungkan puluhan ribu toko fisik yang ada di YIU ke satu pusat sentral website penjualan online. Nah hari ini live stream commerce di Cina itu sudah menjadi bagian dari operasional sehari-hari toko-toko kios-kios yang ada di YIU. Lu bayangin aja ya, di salah satu periode itu tercatat ada 195.000 live stream di tempat yang sama, di detik yang sama dalam 4 bulan pertama sejak program live commerce itu dijalankan di YIU. Dan mereka nggak berhenti berinovasi karena sekarang YIU udah mengembangkan lagi nih inovasi terbaru, konsep pusat perdagangan digital yang menggabungkan showroom digital, live streaming, logistik, bahkan perdagangan lintas negara dalam satu kawasan. Jadi gila banget ya YIU ini ya. Lu kalau sewa kios di sana, lu langsung terkoneksi sama jaringan logistik internasional, lu langsung terkoneksi sama jaringan wifi super cepat seplanet bumi, dan lu langsung terkoneksi toko-toko lu, barang lu terkoneksi dengan e-commerce yang ada di Amerika, e-commerce yang ada di Eropa, e-commerce yang ada di Indonesia. Jangan-jangan ketika lu cek dan lu klik check out barangnya, itu dikirim dari YIU. Ekosistem domain website yang centralized mengkoneksikan puluhan ribu toko, menghubungkan puluhan ribu toko fisik yang ada di YIU. Hebat ya. Nah di Jepang juga ada contoh yang sama guys. Ini di Akihabara lah. Lu tau lah Akihabara itu sama juga pusat elektronik. Dulu itu tempat pusat perdagangan ilegal lah. Para penyelundup di era Perang Dunia II ke Jepang, ke Tokyo. Mereka itu dagang barang-barang ilegal itu di Akihabara guys. Ujung-ujungnya mereka jadi pusat perdagangan elektronik yang paling rame sampai sekarang di Jepang. Jadi ini kayak Glodoknya kita lah. Nah teman-teman, Akihabara itu dulu terkenalnya ya cuma toko elektronik. Tapi sekarang udah berubah menjadi destinasi budaya guys. Lu bayangin destinasi budaya. Destinasi budaya
yang datang orang dari seluruh dunia. Jadi mereka jadi pusat budaya global yang sangat terkenal. Budaya apa? Budaya anime, budaya manga, budaya gaming, cosplay, budaya pop Jepang lah. Bukan cuma komputer doang. Ujung-ujungnya pada puncak kepopulerannya mereka, Akihabara ini terkenal sebagai kota listrik alias elektrik. Ada lebih dari 1.000 toko elektronik di sini sebelum mereka akhirnya sekarang udah evolusi lagi menjadi pusat budaya pop. Akibatnya sekarang banyak orang datang dari seluruh dunia bukan cuma buat belanja elektronik tapi mencari pengalaman. Dan sekarang Akihabara menjadi tetap relevan, bahkan menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib. Kalau orang datang ke Jepang tidak lengkap kalau belum datang ke Akihabara, guys. Nah terus gimana guys, sekarang kita balik ke Glodok lah. Glodok kita pengen makin rame lagi lah, makin bisa jadi pusat cuan lah. Gimana caranya ya supaya Glodok bisa rame lagi? Sebetulnya gue ada beberapa solusi simple. Nah gue mau tanya juga sama teman-teman, menurut lu bagus gak, realistis gak dibanding Glodok itu cuma jadi tempat wisata bakmi, pusat wisata kuliner, wisata kaki lima. Aduh udahlah. Menurut gua seharusnya Glodok itu bisa jadi pusat untuk pengembangan kreator. Jadi creator commerce hub, bukan lagi jadi pusat elektronik. Maksudnya apa? Jadi ya seperti yang ada di Yiwu. Kita udah update dengan perkembangan zaman, update dengan perkembangan live commerce. Tapi kita juga harus update dengan perkembangan ekosistem jalur perdagangan dunia. Yang artinya Glodok itu wajib terkoneksi dengan jalur internet dunia, jalur logistik dunia. Dan harus ada ekosistem yang centralized. Cara yang paling simple, ya pemerintah daerah sediakan gratis internet 1 GB, 1 Gbps, jangan 100 MB gak kepake. Minimal 1 GB di semua gedung yang ada di Glodok diwajibkan 1 GB. Terus apa? Sediakan booth. Karena pasti begitu ada koneksi internet, orang sewa di sana bisa dapat akses internet gratis. Mereka jadi bisa live. Jadi ada booth-booth live stream. Gak apa-apa, ukurannya gak usah gede-gede. 1x1, 2x2, 3x3 udah jauh lebih cukup guys. Nah, supaya mereka saling berinteraksi, bikin studio bersama. Mereka bisa podcast di situ bareng, ngobrol bareng, ada komunitasnya, bisa live shopping juga bareng. Jadi mereka ujung-ujungnya bisa jadi komunitas sendiri, mandiri. Pasti ada interaksi di sana, interaksi informasi. Lu beli tas kerajinan kulit buaya dari mana? Barangnya, oh dapat dari Garut. Lu punya kursi bambu rotan dari mana? Oh dapat barangnya dari Wonosobo. Jadi mereka bisa saling interaksi di situ, bisa menggairahkan inovasi, kreasi. Ujung-ujungnya ya mereka bisa mendatangkan cuan lebih gede, jadi lebih ramai kawasannya. Nanti mereka juga bisa jadi sharing karena semua sekarang eranya kolaborasi lah ya. Lu punya studio sama, studionya bersama-sama. Lu punya fasilitas syutingnya sharing, lu punya gudangnya sharing. Ujung-ujungnya cost juga jadi rendah. Bahkan kalau perlu sediain ruangan khusus buat foto produknya yang profesional, udah disediain, udah dibantuin, lightingnya udah disiapin, kameranya dikasih yang bagus. Orang jadi bisa fokus jualan, bisa fokus berkreasi, bisa fokus nge-live. Barulah abis itu pastilah secara otomatis timbul budaya baru nanti di sana. Mereka bakal bikin event sendiri, creator event sendiri. Mungkin nanti ada yang ke daerah khusus buat review gadget. Mungkin nanti akan timbul lantai khusus buat review gadget, review handphone, review tablet. Lantai khusus buat service. Servisnya tapi live streaming guys. Live streaming gimana cara ganti layar handphone lu yang retak. Ini semua bisa terjadi ketika disediakan ruangannya, komunitasnya, komunikasinya. Nah evolusi ini udah kejadian di Yiwu. Kalau di Indonesia gue belum lihat nih terjadi yang seperti ini. Belum kalau lu lihat ya eranya sekarang orang udah 3D printing. Orang udah banyak yang bikin misalkan sepatu sendiri, bikin baju sendiri, itu udah lama ya. Tapi bikin laptop sendiri, bikin tablet sendiri, sebenarnya bisa, tinggal rakit aja sendiri. Kalau apa, supply chainnya ada, lengkap, disediakan dan dipermudah di sana. Jadi kalau Yiwu hari ini jadi pusatnya barang-barang grosir, nah Glodok itu sebetulnya bisa jadi pusat creator ekonomi di bidang apa? Di bidang elektronik, di bidang komputer, di bidang gadget, di bidang handphone. Dan bukan cuma jual barang jadi, barang-barang impor Cina, mereka juga bisa di situ jadi pusat kreasi. Orang yang pengen bikin handphone sendiri, orang yang bikin drone sendiri, orang yang pengen bikin robot sendiri, orang yang pengen bikin teknologi AI sendiri, harusnya bisa di situ. Ya hari ini banyak inovasi hardware kita yang mati. Padahal seharusnya Glodok itu bisa jadi pusat IoT. Mau cari kamera yang 2 megapiksel, 5 megapiksel karena lagi pengen bikin anjing robot yang bagus buat jilatin pantat George Soros. Jadi kita tinggal ambil di situ. Oh, kalau kamera 2 megapiksel di sini. Oh, sensor gerak di sini. Oh, sensor lighting di sini. Oh, gue butuh orang yang ahli coding buat Ruby, coding buat sistem iOS, coding buat mungkin pakai Gemini di robot lu. Bisa komunikasi di situ.
ketemulah komunitasnya. Kalau sekarang ya nggak ada, orang jalan sendiri-sendiri dan nggak decentralized, nggak ada yang mengorkestrasi itu. Padahal itu bisa jadi peluang besar buat kawasan Glodok. Tapi ya kuncinya yang paling penting apa di situ? Ada jaringan internet kecepatan tinggi, terus aksesnya juga gampang guys, nggak macet, dikit-dikit putar balik, macet, kena tilang, parkir mahal, nggak aman, ya udahlah berat guys. Well anyway, itu kan menurut gua ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Lu merasa nggak kawasan Glodok makin kesini makin sepi kayak kuburan? Dan menurut lu apa sih yang harusnya dilakukan ya kalau lu sebagai pengelola nih kawasan Glodok ini supaya kawasan ini jadi ramai lagi nih kayak Glodok City, Glodok Plaza, Pasar Glodok, LTC Glodok. Gimana caranya ya supaya mereka bisa bangkit lagi ya, ramai lagi lah seperti dulu lagi nih. Mungkin gak ya kalau mereka itu meniru Jepang sama Cina? Mungkin gak ya mereka bikin jalur transportasi yang terintegrasi, yang nyaman, gak kepanasan, gak kehujanan? Mungkin gak sih mereka melakukan revitalisasi lah, transformasi lah gedungnya, suasananya, kebersihannya, supaya orang lebih tertarik lagi buat datang ke sana, buat belanja, buat hangout di sana. Dan kalau dijawab secara jujur, menurut lu masih ada kebutuhan gak sih orang buat belanja di toko fisik, di toko online? Masih penting gak sih toko offline ini dalam berbisnis sebagai pengusaha lu ya, dan juga sebagai customer? Kasih dong jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Lu jujur-jujuran aja deh, dalam 1 bulan terakhir lu berapa kali belanja barang itu offline? Coba bandingkan dengan belanja yang online, lebih sering mana? Jangan-jangan lu belanja obat aja udah gak ke apotek ya, tapi dari e-commerce juga. Sharing dong, sebetulnya masih ada kebutuhan gak sih terhadap toko offline itu, baik dari sisi penjual maupun pembeli? Sharing ya guys, pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa subscribe channel Benik sekarang juga. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.